Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan makmur bernama Sri Bunga Tanjung yang kini menjadi bagian dari wilayah Dumai, hiduplah seorang ratu yang terkenal bijaksana dan sangat cantik bernama Ratu Ciksima. Sang ratu memimpin kerajaannya dengan adil bersama ketujuh putrinya yang dikenal dengan sebutan Putri Tujuh. Putri-putri ini tidak hanya terkenal karena kecantikan mereka yang tiada tara, tapi juga karena sopan santun dan kebijaksanaan mereka. Kerajaan Sri Bunga Tanjung memiliki hutan yang lebat dan sungai-sungai yang mengalir deras, membuat wilayah itu subur dan kaya akan hasil alam. Namun, kedamaian kerajaan ini mulai terusik ketika berita tentang kecantikan Putri Tujuh tersebar hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga. Para pangeran dari berbagai wilayah datang dengan harapan untuk meminang salah satu dari mereka. Salah satu pangeran yang datang adalah Pangeran Empang Kuala dari Kerajaan Temiang, sebuah kerajaan yang terkenal akan kekuatan militernya. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada putri bungsu, putri termuda dari Putri Tujuh yang kecantikannya dikatakan seperti rembulan di malam hari. Pangeran Empang Kuala mengirim utusan untuk membawa lamaran kepada Ratu Ciksima, namun lamaran itu dengan halus ditolak oleh sang ratu. Ratu Ciksima menjelaskan hal ini dengan penuh hormat kepada utusan Pangeran Empang Kuala. Namun, penolakan itu membuat sang pangeran merasa dipermalukan. Ia menganggapnya sebagai penghinaan terhadap dirinya dan kerajaannya. Dipenuhi amarah, Pangeran Empang Kuala bersumpah untuk menaklukkan Sri Bunga Tanjung. Ia mengerahkan pasukan terbaiknya dan memulai serangan-serangan besar terhadap kerajaan itu. Perang besar pun terjadi. Selama berbulan-bulan, pasukan dari kedua kerajaan saling menyerang tanpa henti. Hutan-hutan yang sebelumnya hijau berubah menjadi medan perang yang penuh dengan darah. Banyak rakyat dari kedua belah pihak menjadi korban. Ciksima yang terkenal sebagai pemimpin yang cerdas tidak tinggal diam. Ia memimpin pasukannya sendiri di medan perang. Namun, karena kekuatan kerajaan Temiang begitu besar, pasukan Sri Bunga Tanjung mulai terdesak. Melihat kondisi itu, ketujuh putrinya yang memiliki keberanian seperti sang ibu turun ke medan perang untuk membantu rakyat mereka. Putri Tujuh bertarung dengan gagah berani, namun satu persatu dari mereka gugur dalam pertempuran melindungi kerajaan mereka hingga tetes darah terakhir. Di tengah kekacauan perang, Pangeran Empang Kuala berhadapan langsung dengan Ratu Ciksima. Dalam pertempuran itu, sang pangeran berhasil dilukai oleh sang ratu. Dengan luka parah, ia terpaksa melarikan diri. Dalam pelariannya, ia terjatuh ke dalam sebuah lubuk yang sangat dalam di tepi sungai. Jeritan kesakitan pangeran terdengar menggemuruh di lembah sekitar, menciptakan suara gaung yang menggetarkan. Menurut cerita, gaung itu terus terdengar bahkan setelah pangeran tak lagi bernyawa di lubuk tersebut. Suara itu dipercaya berasal dari roh Pangeran Empang Kuala yang marah dan menyesali perbuatannya. Sejak saat itu, lubuk tersebut diberi nama Lubuk Gaung sebagai pengingat atas peristiwa yang memilukan itu. Setelah perang berakhir, Ratu Ciksima kembali ke istana. Namun hatinya hancur mengetahui bahwa ketujuh putrinya telah gugur. Dalam kesedihannya, sang ratu memerintahkan agar makam ketujuh putrinya dirahasiakan agar tidak diganggu oleh siapapun. Sekarang, nama Lubuk Gaung diabadikan sebagai simbol dari keberanian dan pengorbanan. Suara gaung yang dahulu terdengar di Lubuk Gaung itu kini menjadi bagian dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Penduduk Dumai mengenang legenda ini sebagai pelajaran tentang pentingnya menghormati adat istiadat, menjaga perdamaian, dan menghindari pertumpahan darah.